Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih senantiasa dalam keadaan yang baik. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian Selasa 8 November 2022. Firman Tuhan akan bersama kita renungkan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kami meyakini setiap anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami setiap waktu. Engkau yang senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan kami umat-Mu. Hingga pada hari ini kami boleh bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua. Kami saat ini pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami pahami dengan baik dan terlebih lagi boleh kami lakukan dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada diri kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, tema perenungan kita pada hari ini adalah kasih dan kebenaran. Kebenaran bisa menjadi sesuatu yang relatif bila manusia yang menjadi tolak ukurnya. Kebenaran semacam itu dapat dipengaruhi oleh kepentingan atau keadaan. Karena itu setiap hal yang disebut kebenaran perlu diukur dari kebenaran mutlak, yakni kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Rasul Yohanes menulis surat kepada seorang ibu yang rumahnya selalu terbuka bagi umat untuk beribadah.
Ada kemungkinan yang dimaksudnya adalah menunjuk kepada sebuah jemaat. Di sini ia memberi penekanan dalam suratnya tentang kasih dan kebenaran dan bagaimana menghidupinya. Kebenaran merupakan dasar kasih terhadap semua orang percaya yang bukan hanya sekedar diketahui, tetapi perlu juga diterapkan. Kebenaran dan kasih tanpa penerapan itu sama halnya dengan sebuah kemunafikan. Iblis tidak tinggal diam. Melalui para penyesat, disitulah ia bekerja dan berusaha mempengaruhi orang percaya untuk menolak Yesus dan juga ajarannya. Karena itu orang percaya perlu saling menopang agar dapat tetap bertahan dalam menghidupi kasih dan kebenaran Tuhan. Supaya dengan demikian Bapak Ibu, orang percaya tetap memiliki Bapa dan anak. Philips Brooks katakan, kebenaran itu selalu kuat. Tak peduli betapapun lemah tampaknya, dan kepalsuan itu selalu lemah. Tak peduli betapapun kuat tampaknya. Saudara-saudara yang kekasih, hidup dalam kebenaran memang sering mendapatkan tantangan, termaksud dari dalam diri kita sendiri. Karena itu kita perlu membangun relasi dalam kasih dengan orang di sekitar, agar dari situ kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Kebenaran dan kasih haruslah berjalan bersama dalam kehidupan berjemaat. Kebenaran ini menuntun kita bagaimana harus mengasihi dan menghidupi kebenaran yang telah kita terima dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari berdoa. Kami mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kami umat-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Setiap mujizat karya yang luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Meskipun terkadang Tuhan kami sulit untuk memahami setiap proses yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Cara-Mu membentuk kami, terkadang kami sulit untuk memahaminya. Tetapi sebagai orang percaya, firman-Mu yang akan membuat kami memahami setiap karya-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu. Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Engkau mengajarkan kami kasih. Dan sekiranya kami boleh menyatakan kasih kepada sesama kami untuk saling menopang sebagai orang percaya dalam menghadapi setiap tantangan, dalam menghadapi setiap pencobaan, baik dari dalam diri kami sendiri ataupun orang-orang di sekitar kami. Engkau yang senantiasa menguatkan kami umat-Mu. Engkau menjaga kami umat-Mu. Engkau peliharakan kehidupan kami umat-Mu, baik di masa tua, bagi setiap orang tua dalam kehidupan mereka. Berkati senantiasa, topang mereka senantiasa Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bersukacita dalam menjalani masa tua mereka, dalam setiap pekerjaan umat-Mu yang Engkau percayakan kepada mereka. Engkau pun memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, mengelola dengan baik pekerjaan mereka, menjalankan dengan baik pekerjaan mereka, untuk mereka pakai untuk kehidupan mereka yang lebih baik dan juga untuk kemuliaan akan nama-Mu. Engkau senantiasa menolong anak-anak agar senantiasa bertumbuh di dalam kasih-Mu. Engkau menganugerahkan ketekunan untuk menghadapi dan menyelesaikan pendidikan dengan baik, menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Hiburkan kami dan kuatkan kami yang berduka cita. Pulihkan kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Engkau kuatkan kami dari setiap pergumulan hidup kami. Engkau ikut campur tangan di dalam setiap rencana hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah pertambahan usia yang boleh Engkau nyatakan kepada setiap umat-Mu. Dan berkat-berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan, kami bersama-sama bersyukur untuk anugerah yang luar biasa Engkau nyatakan kepada kami umat-Mu. Engkau berkati seluruh kehidupan umat-Mu, terkhususkan dalam satu hari ini Tuhan. Engkau menuntun setiap kami dalam setiap aktivitas kami. Engkau pun ada senantiasa memberkati bangsa dan negara ini.
Engkau memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami agar boleh memimpin dengan penuh keadilan dan juga damai sejahtera. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita melanjutkan kegiatan kita, aktivitas pekerjaan kita. Berserah kepada Tuhan, Ia senantiasa memberkati kita.